warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Hidayati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pakis, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidup anak dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya sehingga anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang tidak kalah penting, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menghamba kepada anak, sehingga dalam mendidik harus berorientasi kepada anak. Ada beberapa pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang siswa sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah siswa dapat memahami materi jika guru menerangkan secara detail di depan kelas. Siswa memiliki karakter yang sama dalam belajar. Siswa memiliki kemampuan yang sama dalam belajar. Sebelum mempelajari modul ini, menurut saya, pembelajaran hanyalah mentransfer materi dari guru ke siswa. Pembelajaran berpusat pada guru dan tidak memperhatikan perbedaan karakteristik dan kemampuan anak. Pembelajaran hanya mengacu pada nilai kognitif yang didapat anak. Berikut ini adalah beberapa foto pembelajaran yang selama ini dilakukan di kelas. Ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu dari guru ke siswa, tetapi pembelajaran adalah menuntun siswa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki dengan menebalkan goresan samar yang ada pada anak. Yang kedua,
Pembelajaran berpusat pada siswa dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan kemampuan anak. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang keempat, pembelajaran harus memberikan ruang kepada siswa sebagai subjek pembelajaran, yaitu bebas berekspresi, berkreasi, mengembangkan bakat dan kreativitas, memilih cara belajar, dan bebas berpendapat. Yang kelima, sebagai seorang guru, maka guru adalah fasilitator dalam mengembangkan minat dan bakat anak, serta sebagai jembatan bagi anak untuk meraih kesuksesannya. Berikut adalah strategi yang akan saya terapkan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali karakteristik siswa dengan pendekatan personal dan juga tes gaya belajar, serta melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengimplementasikan kearifan budaya lokal yang ada. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, kreatif, inovatif, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan, baik kelebihan maupun kelemahannya. Strategi yang terakhir adalah memperbaiki pembelajaran berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat.